طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah kita memulai pelajaran baru kita yang nantinya akan kita bacakan insyaallah taala pada pertemuan kali ini. Alaman yasyarahullah, dari himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ma'ruf di kalangan para penuntut ilmu syar'i. Dan kitab ini dinamakan dengan Al-Arba'una Hadisan Matnan wa Syarhan, ya, himpunan dari 40 hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara matan dan juga secara penjelasan oleh muallif kitab ini. Ya. Jadi seseorang yang dia itu mempelajari ilmu-ilmu agama, ya, siapa saja dari kalangan kaum muslimin, terutama dari kalangan penuntut ilmu syar'i, dari marhalah-marhalah keilmuan yang ada dari setiap funun-funun ilmiah, ya, dari fan-fannya itu, seseorang dapat memulai untuk dia mempelajari dari marhalah yang pertama, yaitu yang dasar. Di antara fan keilmuan yang banyak itu, seorang itu dia dapat memulai dengan menghafal hadis di antaranya. Ya, menghafal hadis, dan dia mengambil hadis tersebut dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang penting. Ya. Maka tidak boleh bagi seorang itu dia, ya, mengambil ilmu dari ulama-ulama Jahmiyah, tokoh-tokoh ahlul dalal, dari kalangan ahlul bidah wal hawa. Ya. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim ahlu sunnah, ya, dia mengambil ilmu baik dari marhalah dasar, pertengahan sampai yang tinggi, itu sepantasnya dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Maka banyak dari kita di kalangan mutaakhirin, dari kalangan muassirin di masa sekarang ini, mereka melupakan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan justru sebaliknya, wallahu musta'an, mereka justru mempopulerkan, menaikkan nama-nama daripada tokoh-tokoh Jahmiyah. Ya. Sehingga seorang muslim itu tidak lagi mengenal ulama ahlu sunnah, ya, atau hanya sekadarnya saja, ya. Dan justru yang dikenal malah tokoh-tokoh Jahmiyah, ya. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, barakallahu fikum, agar hendaknya seorang ahlu sunnah itu dia dekat dengan ilmu syar'i. Dia berkumpul di majelis ilmu, ya. Dia menulis, mencatat, mendengar, mengamalkan, dia mempelajari ilmu syar'i. Sebagaimana Nabi SAW dia mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, hukumnya adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan.
Maka ini adalah menjadi catatan ya yang prihatin bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya untuk bersemangat mencintai ilmu dan ahlinya. Karena kita tidak menutup mata bahwasanya seluruh funun ilmiah ya dari cabang-cabang ilmu yang ada itu terutama di masa sekarang ini ya Allahumma musta'an wa alaihi tuklan itu dikuasai oleh ahlul bidah wal hawa ya baik itu mustalah hadisnya ya fikihnya dan sebagainya syuruhat-syuruhat mereka yang begitu banyak ya yang akhirnya kita tersibukkan membaca syuruhat mereka membaca ya tulisan-tulisan mereka mendengar ya dari audio-audionya mereka. Nah, ini berbahaya ya ikhwah. Allahul musta'an. Ya. Nah, sudah sewajibnya bagi kita kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah menyibukkan diri dengan ilmu, ya, bagi para penuntut ilmunya, ya, kemudian mengamalkannya, ya. Sehingga tidak lagi kita harus mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang, meskipun dipopulerkan nama-nama mereka, kedudukan mereka, ya. Nah, dan yang ada di hadapan kita ini ya adalah salah satu dari karya ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah ya yang beliau menghimpun di dalamnya hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan total jumlah itu berkisar 40 hadis. Ya. Dan alhamdulillah ya kita membaca kitab beliau yang lainnya yang sudah kita bacakan dalam beberapa pertemuan ya di antaranya adalah kitab Akhlak Hamalatil Quran ya adab bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Ya. Dan sekarang walhamdulillah ala man syarahullah kita membacakan pada pertemuan perdana ini dari kitab beliau Al-Arba'una Hadisan Matnan wa Syarhan. Ya, himpunan 40 hadis Nabi SAW dari salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Beliau bernamakan kita sedikit mengenal dari biografi beliau atau mengulang kembali sedikit saja ya. Nama beliau ya yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Husain ibn Abdullah al-Baghdadi, nisbah kepada sebuah kota di wilayah Baghdad ya, atau beliau yang dikenal sebagai Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Husain Abdullah bin Abdullah Al-Imam Al-Ajuri ya, Abu Bakar Al-Ajuri ya. Nama beliau yang ma'ruf ya. Nah, beliau memiliki muallafat berbagai macam karya ilmiah ya, sehingga beliau dikenal sahib kitab Asy-Syariah. Nah, di antara kitab beliau adalah kitab Asy-Syariah ya, yang ada apa namanya berjilid-jilid, ada 3 jilid ya, himpunan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian kitab ini ya Al-Arba'una Hadisan ya 40 hadis Nabi SAW. Ya, kemudian kitab beliau yang lainnya juga yaitu kitab Akhlaqu Hamalatil Quran ya. Nah, ya. Jadi beliau Al-Ajurri ya, Al-Imam Al-Muhaddis Al-Qudwah, seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama kita. Seorang muhaddis ahlul hadis ya, seorang qudwah ya, seorang yang layak ya dijadikan suri tauladan ya. Abu Bakar Muhammad ibn Husain ibn Abdullah al-Baghdadi al-Ajurri ya. Kana aliman amilan. Beliau dahulu adalah seorang yang alim ya, ahlul ilm, dan seorang yang beramal dengan ilmu beliau ya. Beliau adalah seorang ahlu sunnah, sahibus sunnah, dinan siqah ya. Beliau dikenal oleh para ulama ahlu sunnah yang lainnya sebagai seorang yang siqah ya,
sebagai seorang yang terpercaya udul agama beliau. Sehingga ya wajib bagi kita untuk mengambil ilmu darinya, membaca kitab-kitabnya, meneladani ya kehidupannya dan sebagainya. Ini berbilang terbalik dengan orang-orang yang mempopulerkan dari tokoh-tokoh Jahmiyah ya, sehingga kaum muslimin itu disesatkan, dirancukan agamanya, dan kemudian mengambil ilmu dari tokoh-tokoh ahlul bidah ini, ahlus syirik wal kufur ya. Kenapa? Karena mereka sudah memalingkan ahlus sunnah dari ulama mereka, tidak mengenal lagi ulama mereka, atau mengenal hanya sekadarnya saja ya. Justru mereka malah justru mencintai, mengenali, ya, mengagumi, mempopulerkan nama-nama Jahmiyah, ya, membesarkan nama-nama mereka, menyebutkan karya-karya mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang menghancurkan agama Islam, ya, tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh kufar, Allahu musta'an. Bahkan sampai ada sebagian orang yang menakut-nakuti, ya, bagi setiap siapa saja yang tidak mengambil dari ulama mu'tabar versi mereka, ya. Jadi kapan saja seorang itu dia tidak ya menjadikan ulama-ulama muktabar, maksudnya ulama-ulama era sekarang, di masa sekarang, mutaakhirin ya, yang mereka anggap sebagai ulama yang muktabar, diambil keilmuannya, agamanya dan sebagainya, maka akan dikatakan sebagai seorang kharij yang tidak ada padanya seorang ulama. Ini adalah kadzab, dusta ya, untuk menakut-nakuti kaum muslimin mengenal ulama mereka. Kharij di masa dahulu itu tidak ada padanya ulama ya, itu kelompok khawarij, tidak ada padanya ulama ya. Adapun kita walhamdulillah ya, bifadlillahi wa minnatihi, kita memiliki ulama, di antaranya adalah beliau ya, Al-Imam Al-Ajurri ya, dan karya beliau yaitu Al-Arba'una Hadisan ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan kita tidak ya mengikuti ulama atau tidak memiliki ulama, ini tidak benar. Karena ini adalah ulama kita ya, bukan sebagaimana yang mereka tudingkan ya, atau narasi yang mereka buat bahwa kita adalah khawarij karena istiqomah mengikuti Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga Athar ya, dan kita meninggalkan ulama-ulama mereka yang dimaksudkan dengan tanda kutip sebagai para ulama yang muktabar ya. Lalu dikatakan sebagai khawarij, tidak benar. Ini ulama kita ya, ulama kita yang ma'ruf, yang dikenal oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bahkan di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Bakar Al-Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala. Ya, jadi itu adalah dusta. Ya, Allahu musta'an. Ya, beliau ya seorang alim, seorang yang beramal dengan ilmunya, seorang ahlu sunnah wal jamaah yang sabit, yang diakui ya. Tufiya sanata, beliau wafat pada tahun sittina wa salasami'ah. Beliau wafat rahimahullahu taala pada tahun 360 Hijrah, pada wafatin Nabi SAW ya, pada bulan Muharram ya, pada bulan Muharram. Bisa dilihat di dalam Tabaqat Al-Huffaz ya. Ya, beliau adalah seorang fuqaha ahlu fiqih ya, wal kibar, seorang yang besar kedudukannya ya. Lahu musannafat ya, beliau memiliki banyak karya tulis ilmiah ya. Ya. Jadi sekali lagi kita ya adalah orang-orang yang mengikuti para ulama, bukan orang-orang yang tidak mengikuti para ulama. Ya, itu tidak benar. Yang tidak kita ikuti atau yang kita tinggalkan itu adalah ulama-ulama ya. Mereka salah faham terkait makna muktabar ya. Padahal para ulama kita telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-jamaah, apa yang dimaksud dengan al-akabir ya. Itu maksudnya kembali kepada ashabul hadis
Ya, al-jamaah itu adalah ashabul hadis, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian para ya tabi'in atba'ut tabi'in, para salafus saleh. Ya, ini yang dimaksud dengan al-jamaah, ini yang dimaksud dengan al-akabir. Ya, ini yang dimaksud dengan ulama, warasatul anbiya. Ya, tidak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwasanya ulama itu adalah mutaakhirin. La haula wala quwata illa billah. Ya, para ulama kita telah ya mewasiatkan di dalam wasiat-wasiat mereka, alaikum bisunnah, alaikum bil asar, alaikum bi amril awal, ya, alaikum bil amril atik, ya, dan yang semisal. Senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan asar para salafus saleh. Bukan sekedar pengakuan, ya, sebagaimana maz'umin, ya, mereka menisbatkan diri kepada ya salafiyah, padahal mereka bukan para pengikut salaf, ya. Maka dikatakan mereka adalah maz'umin. Ya. Jadi yang dimaksud para ulama ini adalah ashabul hadis. Ya, kita mengikuti para ulama, ya, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i dan semisal mereka. Ini para ulama kita. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu taala. Ya, taib. Kemudian kita masuk ke dalam kitab, ya, dan ini masih di dalam pembahasan muqaddimah dari apa yang kita akan bacakan nantinya insyaallah taala, ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan ya terkait himpunan 40 hadis ini, maka kita katakan secara keutamaan secara khusus itu tidak ada. Ya, secara keutamaan secara khusus berdasarkan nas, ya, itu tidak ada. Tapi fadilah bagi kaum muslimin yang menghafalkan dan juga mengamalkan hadis ini, 40 hadis ini, itu begitu besar kandungannya, manfaatnya, keagungannya, kedudukannya, ya, bagi kaum muslimin. Ya. Dan di dalam hadis-hadis ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu merupakan bagian-bagian besar di dalam agama. Ya, bagian-bagian besar di dalam agama. Tapi kita ulangi kembali bahwasanya keutamaan secara khusus berdasarkan nas sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan insyaallah taala, barakallahu fikum, itu tidak ada, ya. Tapi dari sisi lainnya fadilah kandungan di dalam keutamaan-keutamaan hadis ini begitu banyak, begitu besar kemanfaatannya bagi kaum muslimin, ya. Ini adalah di antara marhalah dasar bagi seorang yang ingin dia mempelajari ilmu-ilmu syariah, ya, di antaranya adalah menghafal 40 hadis ini. Ya, setelah beliau, ya, Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar Muhammad ibn Husain Al-Ajurri, dia mengucapkan tahmid, basmalah dan salam tahmid, ya. Dia mengatakan fa innahu sa'ala sa'ilun. Telah ada orang yang bertanya, sedikit kita bacakan dari mukaddimah ini, ya, an makna hadis ruya an Rasulullah SAW, ya, terkait kandungan keutamaan, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW itu, fi man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha, ya, terkait seorang yang dia itu menghafal dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 40 hadis yang di dalamnya terkandung perkara-perkara agama, ya, bagian-bagian besar, perkara-perkara besar di dalam agamanya, maka ba'atsahullahu azza wajal yaumal qiyamati faqihan aliman, akan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bagi siapa saja yang dia menghafal hadis 40 hadis ini sebagai seorang yang faqih dan sebagai seorang yang alim, ya. Maka ini tidak benar, ya, secara tekstual, ya, di dalam riwayat ini dari hadis ini tidak benar. Akan tapi makna dan kandungannya ini, ya, bisa diambil faidah darinya. Ya, terutama sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya menghafal hadis ini itu mendatangkan kemanfaatan
ya, membangun pilar-pilar ilmu, ya, karena memang di dalamnya ini dapat hadis-hadis sahih yang menjadi perkara-perkara besar di dalam agama Islam, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan juga dari, ya, semakna dengan hadis ini dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Nabi SAW dia mengatakan man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia itu menghafal, ya, dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 40 hadis ini dari sunnah-sunnah Nabi SAW ini, maka dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai syafaat untuknya. Ya, sebagai syafaat. Ya, kemudian juga ada yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW dia mengatakan, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah, jaa yaumal qiyamah fi zumratil ulama." Ya, fi zumratil ulama. Ya, barang siapa yang dia itu menghafal 40 hadis dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang pada hari kiamat dalam barisannya para ulama. Ya, fi zumratil ulama, di barisannya para ulama. Ya. Kemudian kalau kita menelisik daripada hadis ini, barakallahu fikum, berdasarkan sanad yang dijelaskan oleh para ulama kita pada catatan kaki di sini, ya, maksudnya Imam Ahmad mengatakan la tahillu indi riwayah anhu, ya, bahwasanya Imam Ahmad tidak mendapati riwayat seperti ini, ya, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, ya, ini tidak didapati oleh Imam Ahmad. Atau sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita lainnya, ya, yaitu Ibnul Madini, dia mengatakan munkarul hadis, ya, bahwasanya hadis ini hadis mungkar, ya, seperti itu. Atau sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah tadi, ya, yang dibangkitkan bersama fi zumratil ulama, di barisannya para ulama, ya, disebutkan di dalam riwayat, ya, Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarjamah melalui jalur Amru ibn Husain Al-Kullabi Al-Basri, dikatakan bahwasanya wa huwa muslimul hadis. Hadis ini gelap seperti itu. Nah, ini peribahasa atau bahasa daripada orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu hadis. Ya, atau sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, bahwasanya hadis ini rawinya itu adalah zahibul hadis. Ya, ini dalam bentuk sigot-sigot tertentu di dalam, ya, ilmu jarh wa ta'dil. Ya, sebagai seorang zahibul hadis. Ya. Ya, jadi orang yang hadisnya hilang seperti itu. Kalau kita mendalami ilmu hadis, kita akan dapati sigot-sigot semisal ini. Ya, ada yang disebut sebagai, ya, akdzabun nas, manusia yang paling bohong, ya, seorang yang paling dia itu paling berdusta, dengan sigot-sigot tafdil, isim tafdil, ya, audhaun nas, ya, orang yang paling dusta, seperti itu. Atau dikatakan sebagaimana, ya, istilah-istilah lainnya, ya, sebagai seorang yang kadzab, ya, wadda, atau dajjal, ya, atau fulan fihi nadhar, ya, dan semisal dari macam-macam ilmu hadis ini, ya, ketika menjah seorang rawi, ya, di antaranya ini, ya, zahibul hadis, seorang yang hilang hadis darinya, ya. Jadi tidak benar hadisnya, ya. Maka kita katakan di awal tadi bahwasanya keutamaan secara khusus berdasarkan nas itu tidak ada. Ya, berdasarkan nas itu tidak ada. Ya, tapi nanti akan didapati riwayat lainnya yang sahih insyaallah taala yang akan kita sebutkan nanti. Ya. Taib. Kemudian, ya, dikatakan di sini dalam kitab ini, anta ta'lamu anna sunan Rasulullah SAW katsiratun la tuhsa. Ya,
engkau akan mengetahui bahwasanya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah banyak, tidak terhitung, ya, tidak terhitung. Ya. Jadi cakupan 40 hadis ini bukan dalam rangka untuk membatasi, ya, bukan bentuk hasr, pembatasan, ya, karena sunnah dari Nabi SAW itu sangatlah banyak, tidak terhitung bahkan, ya, seperti itu. Qad sannafaha katsirun min ashabil hadis qadiman wa hadisan. Dan para ulama kita telah banyak menuliskan, ya, terkait hadis-hadis Nabi SAW dengan berbagai macam klasifikasinya, ya, baik dari ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama kita sekarang ini. Sunnafu kitaban yang mereka telah membuat klasifikasi ilmu-ilmu hadis terkhususnya, ya, dengan berbagai macam klasifikasinya dari kitab demi kitab seperti itu, dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan fattaharatu fiha sunanun kasiratun. Ya, ilmu di dalam membahas tentang bab toharoh itu sendiri banyak, ya, sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang toharoh itu banyak. Kita dapat di fikih bab toharoh dengan berbagai macam periwayatannya dari madhab-madhab yang ada, ya. Jadi teringat, ya, madhab itu kemunduran katanya. Bermadhab itu kemunduran kata salah seorang penceramah. Ya, subhanallah. Ya. Jadi sunnah Nabi SAW itu banyak, ya, yang membahas tentang toharoh secara spesifik, ya, di dalamnya dengan berbagai macam jalur dan periwayatan itu banyak. Kemudian juga setelahnya, ya, wa fis shalah sunanun katsiratun, ya, di dalam pembahasan salat juga banyak sunnah-sunnahnya, ya. Wa fiz zakah, di dalam pembahasan kitab zakat misalnya, juga terdapat banyak sunnah Nabi SAW yang menjelaskannya, ya. Wa fis siyam, di dalam pembahasan puasa, ya, terdapat sunnah yang banyak. Wa fil hajj, di dalam pembahasan haji, ya, terdapat riwayat yang banyak juga. Wa fil jihad sunanun katsiratun, di dalam pembahasan jihad juga terdapat sunnah yang banyak. Wa fil buyu, ya, di dalam pembahasan jual beli itu terdapat sunnah yang banyak dari Nabi SAW. Wa fin nikah, di dalam pembahasan nikah juga terdapat sunnah yang banyak. Wa talaq, dan demikian juga permasalahan-permasalahan talak. Wal hudud, dan juga hududnya Allah Subhanahu wa taala. Wal iman wan nuzur wasairul ahkami sunanun katsiratun, ya, dan begitu banyak daripada, ya, hukum-hukum yang dibangun di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, sangat banyak, tidak terhitung. Ya, jadi sekali lagi, ya, setelah kita menjelaskan bahwasanya keutamaan secara nas itu tidak ada, tapi manfaat fadilah lainnya itu begitu banyak bagi orang-orang yang menghafalkan ini, hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan 40 hadis ini, dan besar manfaatnya bagi kaum muslimin, ya, untuk melewati terutama bagi para penuntut ilmu dari marhalah yang dasar. Kemudian juga, ya, ini bukanlah bentuk hasr, bukan bentuk pembatasan hanya 40 hadis. Tidak. Ya, seperti itu. Wa fi ma adaba bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Hanyalah, ya, di dalamnya ini adalah bentuk adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan atau memberikan pengajaran bagi umatnya fi ma hathahum alaih, ya, yang menganjurkan untuk menghafalkan hadis-hadis yang diberikan oleh Nabi SAW ini. Karena dulu para sahabat itu, ya, diberikan pengajaran melalui lisan Nabi SAW, ya, ilmunya Nabi SAW yang disebut dengan hadis, ya. Hadis itu sendiri juga terbagi lagi, ada hadis yang, ya, diamnya Nabi SAW, ya, apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW dan sebagainya. Ya. Ini adalah bentuk pengajaran adabnya Nabi SAW kepada umatnya, ya, untuk menyemangati kaum muslimin, menganjurkan bagi mereka untuk menghafal hadis, ya. Tentunya hadis yang kita baca ini 40 hadis, ya, sebagai marhalah dasar bagi kaum muslimin, ya. Seperti itu. Waragabahum fihi mislu, ya. Contoh lainnya semisal adab salam wa adabul mujalasah, adab al-aql wasyarab, ya, adabnya bagaimana seorang muslim itu dia makan dan minum, adab libas, ya, adab berpakaian, adabul muakhah wal jiwar, bagaimana dia,
ya bersosialisasi di dalam lingkup kehidupannya, di dalam kehidupan kesehariannya, wa ghairu dzalika mimma yatulu syarhuhu, dan yang semisal hal tersebut, ya, yang begitu panjang, ya, penjelasannya dari para ulama. Sunanun kasiratun, sunnah-sunnah yang banyak dari Nabi SAW, ya'rifuha ahlul ilm wal adab, yang telah diketahui oleh, atau yang akan diketahui oleh para ahlul ilm dan ahlul adab, sahibul adab, ya, para ulama maksudnya. Ya. Taib. Ya. Jadi seperti itu, ya. Sekali lagi, misalnya keutamaan secara nas itu tidak ada, ya, sebagaimana telah disebutkan para ulama jarh wa ta'dil, yang apa namanya, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala sebagai zahibul hadis, dari hadis yang tadi sebutkan, ya, syafi'an yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi di hari kiamat bagi orang-orang yang menghafalkan hadis tersebut, ya. Sehingga ini tidak bisa dijadikan hujjah, ya, dan syawahid ataupun iktibar, ya, karena riwayatnya tidak benar seperti itu. Ya. Dan ini bukan bentuk hasr, pembatasan hanya 40 saja, tidak. Taib. Tapi riwayat lain yang menyebutkan secara sahih, ya, dari Abu Mut'im, ya, dari ayahnya, maksudnya Nabi SAW, beliau ketika khutbah, waqad khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa, faqala, ketika Nabi SAW dia berkhutbah di hadapan manusia pada saat itu, ya, subhanallah, dia mengatakan, nadarallahu 'abdan sami'a maqalati faw'aha wa hifdhuha summa addaha ila man lam yasma'ha, ya, farubba hamili fiqhin la fiqha lahu wa rubba hamili fiqhin illa man huwa afqahu minhu. Ya, ketika beliau berbicara atau berkhutbah di Mina pada saat itu, ya, beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala nadarallahu abdan, ya, apa namanya, menjadikan orang tersebut senang, ya, menyenangkan seseorang, ya, memandang seseorang, ya, seorang hamba yang dia itu mendengar maqalati, hadis dariku, ya, kemudian menyampaikannya dan juga menghafalkannya, ya. Ketika dia mendengar hadis dari Nabi SAW, maka dia menyampaikannya kepada lainnya, mendakwahkan kepada lainnya, ya, dengan ilmu, dan juga dia menghafalnya untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian apa? Kemudian dia menyampaikan, ya, menyampaikan kepada orang yang belum mendengarnya, ya. Maka kata Nabi SAW, berapa banyak farubba, ya, hamili fiqhin, betapa banyak orang yang dia itu, ya, membawa ilmu, ya, tetapi dia bukanlah orang yang berilmu, ya, bukanlah seorang yang berilmu, subhanallah, ya. Dan berapa banyak, ya, betapa banyak orang yang itu dia membawa apa namanya, ya, ilmu kepada orang lainnya, ya, yang lebih berilmu darinya, ya, sedangkan dia lebih berilmu dari dirinya, ya. Terkadang mungkin seseorang itu dia mengajarkan kepada lainnya, ternyata dia lebih memahami, lebih lebih dapat menguasainya, ya, sehingga dia lebih apa? Lebih afqah, lebih faqih dari orang yang menyampaikannya. Tapi terkadang juga ada orang yang membawakan ilmu sedangkan dia bukan ahlinya, ya. Allahu musta'an wa alaihi tuklan. Ya. Jadi dari hadis ini ada anjuran untuk kita
mempelajari hadis Nabi SAW, menghafalnya dan juga mendakwahkan kepada lainnya. Ya, dikatakan catatan kaki di sini berdasarkan perkataan At-Tirmizi bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan. Ya, dan juga dikatakan oleh At-Tirmizi di sini dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maksudnya hadisnya hadis sahih yang sabit seperti itu. Ya. Jadi adalah anjuran, perintah ya untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Terlebih lagi 40 hadis ini adalah berdasarkan hadis-hadis yang telah dikumpulkan dari perkara-perkara besar di dalam agama kita. Ya, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum ya, dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan la budda li haula'i ya man an yaqulu liqaumihim, maka wajib bagi mereka orang-orang yang akan hendak menyampaikan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya dengan mengatakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza, ya, bahwasanya Nabi SAW telah mengatakan demikian, wa ahalla lana kadza, dan Nabi SAW telah memberikan perkara-perkara halal kepada kami demikian, wa harrama alaina kadza, dan Nabi juga SAW telah mengharamkan kepada kita demikian, wa amarna bi kadza, dan Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita demikian, wa nahana an kadza, Nabi SAW juga telah melarang kita dari sesuatu hal demikian. Ya, ini adalah perintah ya dan wasiat dari Al-Imam Al-Ajuri untuk senantiasa mengatakan qala Allah wa qala Rasul, ya, haddatsana wa akhbarana. Nah, ini akidah kita, ya. Bukan qala syekh, qala fulan, ya. Kemudian kalau kita meninggalkan qala syekh, qala fulan, qala alan, kemudian dikatakan kita khawarij, tidak mengikuti ulama mu'tabar, tidak punya ulama. Ini kadzab, ya, dusta. Nasallahu afiyah, ya. Justru kita diajarkan seperti ini oleh para ulama kita. Qala Allah wa qala Rasul, haddatsana wa akhbarana. Ya. Sehingga dikatakan laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Seorang itu kalau dia berbicara tanpa sanad, sudah barang tentu dia akan berbicara sekehendaknya, ya. Yang diucapkan hanya qala syekh, qala fulan, qala alan. Ya, kosong dari apa? Dari asar, kosong dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan Al-Qur'an dan Sunnah itu ditafsirkan dengan akalnya. La haula wala quwata illa billah. Bukan dengan pemahaman para salaful ummah. Ya, Nabi SAW telah mengatakan, ya, khairul qarni min ummati, ya, apa namanya, sebaik-baik generasi setelahku min ba'di, ya, apa namanya, dari Al-Husain, ya, summa yalunahum sampai 3 kali, ya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, apa disebutkan oleh Nabi SAW juga, ya, Allahu musta'an, ya, untuk berpegang teguh kepada khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, ya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Wa khudz bin nawajis, gigit dengan gigi geraham, ya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, ya. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya. Kemudian dipegang teguh itu, ya, dengan gigi geraham kita, seperti itu, ya. Jadi ini kata Al-Imam Al-Ajuri, ya, maka sudah sewajibnya bagi mereka itu, yaitu para ahlul ilm, para dai, para penuntut ilmu, yang mereka akan kembali menyampaikan kepada kaum dan masyarakatnya untuk senantiasa mengatakan qala lana Rasulullah SAW kadza wa ahalla lana kadza wa harrama alaina kadza wa amarna bi kadza wa nahana an kadza faka'annahu wallahu alam. Kemudian beliau mengatakan, maka seakan-akan wallahu alam, kata beliau, hasahum ala an yahfadu anhu arba'ina hadisan min amri dinihim, seakan-akan itu Nabi SAW berada di tengah-tengah mereka, ya, seakan-akan Nabi SAW bersama mereka, karena tidak lain, tidak bukan yang disampaikan hanya qala Allah wa qala Rasul,
Nabi SAW memerintahkan begini, Nabi SAW melarang seperti ini, Nabi SAW menganjurkan seperti ini, bagaimana kita ya hendak buang air kecil misalnya. Ini perkara dasar, ya. Seorang itu buang air kencing, buang air kecil untuk dia menunaikan hajatnya, ya, buang air kecil atau buang air besar sudah dituntun oleh syariat, ya, oleh Allah dan Rasulnya, ya. Ini kemuliaan Islam, ya. Sehingga seakan-akan Nabi SAW bersama mereka, menganjurkan mereka, menyemangati mereka, ya, mendidik mereka, ya. Padahal Nabi SAW tidak berada bersama mereka, ya, tapi seakan-akan Nabi itu tengah berada bersama mereka pada saat itu. Karena yang disampaikan adalah semuanya adalah ucapan Nabi SAW, ya, hadis Nabi SAW, asarnya para sahabat, ya, seperti itu. Makanya ketika Al-Auza'i kalau tidak salah, ya, ketika beliau ditanya, tidak pernah, ya, beliau itu membersamai orang-orang selepas sholat, ya, artinya beliau selalu segera pulang, ya, meninggalkan mereka, tidak pernah berkumpul bersama mereka setelah sholat. Ditanyakan seperti itu, kenapa Anda selalu pulang, ya, selepas sholat, tidak pernah bersama kami meskipun sejenak, ya. Padahal beliau pulang itu segera ke maktabah untuk membuka kitab para ulama, yaitu ashabul hadis, ya. Lalu beliau mengatakan seakan-akan beliau itu bersama para sahabat pada saat itu, ya. Masya Allah, ya. Jadi ini wasiat beliau, ya. Seakan-akan Nabi bersama mereka terhadap siapa saja yang mereka itu menghafal, ya, hadis ini, arba'in hadis ini, ya, 40 hadis ini dari perkara-perkara besar di dalam agama mereka ini, ya, tab'atsahum ala talabi ziyadah li ilmi ma yajibu alaihim wallahu a'lam, ya. Dari perkara-perkara agama mereka, mereka mencarinya untuk menambah, ya, mencarinya untuk menambah faidah, ziyadah terhadap ilmu dari apa yang telah diwajibkan ke atas mereka, yang akan diwajibkan ke atas mereka. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian beliau tutup, ya, dari akhir muqaddimah ini beliau katakan, fa inni aqulu lahu, maka aku katakan kepada penanya tadi, ya, sebetulnya kita akan bacakan seluruhnya tapi tidak bisa, kita ambil sedikit saja, ya, dari muqaddimah ini. Kata beliau, sa'ajtahidu lak fi jam'i arba'ina hadisan min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan berusaha, kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, untukmu di dalam mengumpulkan 40 hadis ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tantafi'u biha, yang mana engkau akan mendapatkan manfaat dari hadis ini fidinik, di dalam urusan agamamu. Karena ini di dalamnya terdapat urusan perkara-perkara besar di dalam agama, ya, 40 hadis ini. Sehingga engkau akan mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat darinya, ya. Wa yantafi'u biha man yasma'aha minka, dan juga orang-orang yang mendengarkan hadis ini darimu, ya, itu juga kelak akan mendapatkan faidah darinya, mendapatkan manfaat darinya, ya. Terus berkesinambungan manfaatnya begitu besar, ya. Karena urusan agama ini adalah urusan yang besar, yang paling utama dari, ya, perkara lainnya, apalagi perkara-perkara keduniawian. Ya, makanya seorang hamba itu, seorang muslim itu, barakallahu fikum, hendaknya dia senantiasa bersyukur terhadap nikmat diniyah, ya. Bukan sebaliknya, dia bersyukur terhadap nikmat duniawiyah. Adapun nikmat diniyah dijadikan sekadarnya saja, atau bahkan tidak dianggap sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Ya, seorang itu harus bersyukur terhadap nikmat diniyah, nikmat iman, Islam, ilmu, ya. Dia hidup sebagai seorang muslim, bukan sebagai seorang kafir, ya, bukan seperti hewan. Maka dia harus berusaha untuk menjaganya, mensyukurinya, ya. Dengan apa dia menjaga? Ya, dia menjaga, menjauhkan diri dari kekafiran, dia menjauhkan diri dari ahlus syirik wal kufur, dari orang-orang musyrik, dari hal-hal yang menodai dan menjadikan agamanya itu rancu, ya, dari hal-hal yang tidak pantas. Kemudian dia iringi dengan belajar ilmu agama, dia baca kitab para ulama,
ya, dia tafaqquh fid din, dia beramalkannya, ya, seperti itu. Bersyukur terhadap nikmat iman, Islam, ilmu. Ini semua amanah, ya. Jangan jadikan barometer kita itu menuntut ilmu sama dengan dapat gelar jabatan, mengajar di ma'had, di jamiah, dapat gaji selesai, bukan. Menuntut ilmu adalah untuk iqamatus syar'illahi azza wajal. Menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam cara yang telah dijelaskan oleh syariah. Ada yang dengan jihad, ya, yang maknanya jihad di sini adalah qital, ya. Jihad itu maknanya qital, bukan cari nafkah, bukan, ya, sedekah, bukan, tapi maknanya qital, perang, jihad itu. Ya, ada yang dengan dia belajar ilmu syar'i, dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, banyak, ya, mengamalkannya seperti itu. Ya, maka Ahlus Sunnah lebih berhak dengan ilmu syar'i. Jangan jadikan justru malah ahlul bidah wal hawa yang mereka itu mendominasi, menguasai ilmu-ilmu syariah, ya, sehingga kaum muslimin tidak lagi mengenal thariqah sahihah, tidak lagi mengenal para ulama mereka. Justru yang dikenal apa? Ya, ulama-ulama Jahmiyah, ulama-ulama Zanadiqah, ya, menempuh dengan jalan-jalan yang batil, dengan jalan-jalan kekufuran, ya, tertanam kepada mereka kecintaan kepada ulama-ulama ya, seperti itu. Ini manfaat yang besar, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wahai Muhammad, khitabnya kepada Rasulullah SAW. Ya, katakanlah dengan karunia dan, ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan Islam dan iman itu mereka berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari sekedar keduniawian yang mereka kumpulkan itu. Ya, inilah nikmat diniyah. Seperti itu, yang banyak orang melupakannya. Nasallahu alaihi. Ya. Kemudian, ya, wa yab'asuka wa iyyahu, dan orang-orang yang akan apa namanya, belajar darimu dan darinya, ya, ala talabiz ziyadah, di dalam mengumpulkan, mencari dan menambahkan li'ulumi katsiratin, ya, dari ilmu-ilmu yang banyak, la budda laka minha, maka sudah sewajibnya untukmu, ya, menghafal hadis ini, ya, la budda laka minha wala yas'aka, ya, jahluha wala yas'aka jahlaha, ya, dan sehingga dari menghafal hadis-hadis ini, sehingga tidak akan, ya, menyibukkan dirimu dengan kebodohan-kebodohan, ya, dengan berbagai macam kebodohan. Wallahu ta'ala al-muwafiq, ya, lizalikal muayyin, lizalikal ma'in, ya, alaihi insyaallah, wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, dan Allah lah yang memberikan taufik. Ya, taufik itu ada taufik hidayah, taufik itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hidayah taufik dan amal. Ada yang disebut juga dengan hidayah bayan dan irsyad, yaitu seorang hamba diberikan andil untuk mendakwahkan atau menyampaikan kepada lainnya. Tapi yang dimaksud muwafiq di sini adalah mutlak milik taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memberikan pertolongan, dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Taib, ilahuna wallahu musta'an. Ya, demikian mukadimah yang dapat kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan lainnya, dan sudah masuk ke dalam hadis yang pertama insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.